Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Fajariansa dengan NIM 922024001 dari kelas 2T1 jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil, Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini saya akan melakukan UTS komputer aplikasi pada SAP 2000. Soal pertama adalah balok sederhana dengan beban terpusat dan juga beban merata. Di sini tujuan saya adalah untuk mencari reaksi peretakan pada balok pada soal ini dan mencari shear 2 strip 2 dan juga momen 3 strip 3. Mungkin langsung saja kita buka SAP-nya. Pertama kita akan pilih file, kita pilih ini model. Kita bisa save ini. Maka di sini saya akan menggunakan satuan ton meter C karena beban yang ada di display adalah ton meter, dan saya akan menggunakan grid only. Di sini ada 3 data, yaitu adalah number of grid line, grid spacing, dan juga first grid line location. Pertama di sini ada number of grid line, yaitu adalah jumlah titik setiap sumbu. Kedua adalah grid spacing, jarak setiap dari titik. Di sini ada first grid line, lokasi pertama titik itu akan berada. Jadi untuk number of grid di sini kita isi X-nya sesuai dengan soal kita, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 sub titik. Dan kita di sini hanya memakai sumbu X saja karena tidak ada ketinggian dan juga tidak ada sumbu Y. Di sini kita isi 6, Y-nya kita isi tetap 1, Z-nya kita isi tetap 1. Untuk jarak antara sumbu X di sini kita isi perkiraan saja karena kita akan mengubahnya di edit grid data di sini. Jadi kita akan mengisinya 311. Dan terakhir mungkin kita kita nolkan saja biar lokasinya tidak kemana-mana. Langsung saja akan seperti ini. Kita langsung aja ke menu view sumbu X dan Z. Langsung aja kita klik kanan, pilih edit grid data untuk mengedit datanya dan modify datanya. Di sini kita milih spacing. Di sini kita akan mengisinya sesuai jarak dari soal, yaitu adalah 2 meter, 10 meter, 7, 8, dan juga 3 meter. Jadi akan kita isi di SAP adalah 2, 10, 7, 8, dan 3. Setelah itu kita okekan saja, maka bentuknya akan berubah seperti ini. Maka setelah itu kita pilih frame cable untuk membuat batangnya untuk setiap titik. Pertama titik ini dari sini, dari titik sini, dari titik sini, dari titik sini, dan juga dari titik sini. Setelah selesai kita bikin batang, kita masukkan tumpuan, yaitu tumpuan sendi di bagian kiri dan juga tumpuan roll di bagian kanan. Kita pilih samping sini, kita pilih assign, kita pilih join, kita pilih restraint, dan kita pilih tumpuan sendi. Setelah itu kita pilih tumpuan titik paling kanan, kita akan bikin dia menjadi tumpuan roll dengan memilih assign, join, dan juga restraint. Baru kita pilih tumpuan roll seperti ini. Nah, setelah selesai, yang kita akan lakukan adalah menambahkan beban merata. Pertama, beban merata pada batang 1, yaitu dari panjang awal batang itu adalah 0. Namun pas di akhir batang ada kenaikan hingga 10 ton. Jadi maka kita akan mengisi datanya seperti ini. Sebelumnya untuk batangnya adalah ditambah YZ. YZ adalah 2 angka terakhir pada NIM saya. Karena di sini NIM saya adalah 01, jadi semua beban di sini kita akan tambahkan 1. Jadi di sini ada 11 ton. Kita pilih ke SAP lagi. Kita pilih batang pertama. Kita pilih assign, kita pilih frame, kita pilih frame load. Kita pilih distribute karena bebannya adalah merata. Nah, karena di sini ada kenaikan dan keturunan, kita isinya tidak di atas namun di bawah. pada jarak
nol atau jarak awal, bebannya masih nol. Namun pada saat jaraknya itu sudah memenuhi atau jaraknya 2 meter, bebannya naik sebanyak 11 ton. Jadi maka kita akan isi datanya seperti ini. Data tabel di atas itu adalah jarak, data di bawah itu adalah beban. Kita di sini memakai pilihan absolute distance from end. Di sini kita langsung aja oke. Maka akan seperti ini. Setelah itu kita akan memasukkan beban di bata kedua. Kita lihat soal kita lagi. Nah, di sini ada beban merata dengan beban 12 ton ditambah YZ yaitu 13 ton. Nah, kalau misalnya kalian lihat beban merata di sini tidak ada mengalami kenaikan dan penurunan. Apa bedanya dari yang tadi? Bedanya di masuk inputan data. Nah, kita pertama milih lagi batang, kita pilih ke sign, kita pilih frame load, kita pilih distribute bahwa beban merata. Nah, karena tidak ada kenaikan dan penurunan pada beban meratanya, di sini kita langsung aja isi di bagian uniform form load. Kita isi saja, yaitu sebanyak 13 ton 13 ton per meter. Langsung saja kita okekan saja. Untuk batang ketiga, karena di sini juga beban merata tanpa kenaikan dan penurunan hingga titik sekian, jadi kita akan menambahkan di sini assign. Di sini bebannya ada 8 tambah YZ yaitu totalnya 9. Kita pilih batangnya, kita pilih assign, frame load, distribute, kita pilih 9. Maka kita okekan. Nah, di bagian batang ini juga, jadi kita pilih ke set lagi, kita pilih ke frame load, kita pilih beban distribusi. Di sini kita isi 9 lagi, kita okekan saja. Maka akan seperti ini. Setelah itu adalah pembebanan distribusi terakhir di batang terakhir, yaitu batang Nah, di sini bedanya sama yang sebelumnya. Dia pembebanan di titik awal batang langsung terjadi 11 ton. Namun pada di titik akhir batang atau titik bagian akhir batang mengalami penurunan hingga 0. Di sini bebannya adalah Q-nya adalah 11 tambah NIM saya itu 12. Jadi kita akan mengisi datanya seperti ini. Kita pilih batangnya, kita pilih assign, frame load, distribusi, kita pilih bebannya adalah 12. Nah, kita tidak isi di sini lagi, namun kita isinya di tabel bawah lagi. Di jarak pertama, di jarak 0, bebannya langsung ada 12 ton per meter. Nah, namun di saat dia jarak terakhir atau jarak 3 meter, bebannya menjadi 0. Maka kita akan mengisi beban seperti ini. Pada jarak 0 dia bebannya 12 meter, namun pada jarak 3 meter bebannya nurun hingga 0 ton. Jadi di sini langsung kita okekan saja, maka akan seperti ini. Nah, selesai kita masukkan data beban distribusi. Sekarang kita akan memasukkan data beban terpusat. Di sini ada dua beban, yaitu beban secara vertikal dan beban secara horizontal. Maka di sini kita akan memasukkannya satu persatu. Di tumpuan pertama ada beban ke kanan sebanyak 1 ton ditambah NIM saya. Jadi kita buka SAP kita lagi, kita pilih titiknya, kita pilih assign, kita pilih join load, force. Kita pilih force yang mengarah ke sumber X. Ingat, kalau misalnya dia ke kanan adalah positif dan ke kiri dia adalah negatif, maka force-nya kita di sini pilih 1, ditambah NIM saja di 2. Force global sama dengan 2 ton, kita replace, maka akan panahnya seperti ini. Di sini ada beban terpusat di jarak 2 meter sebanyak 10 ton ditambah NIM saya menjadi 11. Maka di SAP saya pada titik ini kita assign lagi,
join load force kita tambah sebanyak 11 ton. Maka akan seperti ini. Kita pilih ke sumbu Z. Ingat, kalau misalnya dia bekerja pada sumbu vertikal, kalau ke atas dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Jadi kita tulis di sini negatif sebanyak 11. Kita cek lagi datanya, ya, sebanyak 11. Maka kita okekan saja seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahi beban lagi di sesuai soal, yaitu beban kedua pada jarak 12 meter dari titik ini. Nah, di sini bebannya adalah 10 ton, tambah nim saya yaitu adalah 11. Maka di sini kita tambah lagi, kita pilih titik yang akan kita tambahkan, assign join load force. Di sini kita sama negatif 11 karena dia bekerjanya ke bawah sesuai gravitasi. Di sini kita tambahkan lagi. Setelah itu kita masukkan beban terpusat ke 3, yaitu di sini ada 8 ton pada jarak 19 meter. Nah, karena nim saya lagi 1, jadi totalnya adalah 9. Pada titik sini kita pilih lagi titiknya, assign join load force negatif 9. Kita lihat soal lagi. Setelah itu di sini ada beban sebanyak bukan beban tapi adalah gaya dukung sebanyak 3 ton dari sini. Dari titik 3 meter dari diukur dari sisi kanan. Maka kita di sini kita sampai lagi, kita pilih titik ini, assign join load force. Nah, karena beban dukungnya aja ke atas, di sini kita tidak isinya negatif namun positif. Maka panahnya akan ke atas. Setelah selesai, kita masukkan beban terpusat terakhir, yaitu sebanyak 8 ton di tumpuan ujung, tumpuan roll. Di sini saya ubah lagi karena tadi itu adalah 3 ditambah 4, jadi kita ubah lagi. Cara mengubahnya adalah join load force, kita replace, kita ubah ke 4. Di sini. Di sini beban terakhir kita tadi ingat adalah 8 ton arah ke bawah sesuai gravitasi. Ya, di sini kita picet lagi titiknya, kita masukkan beban ke join load lagi ke force, yaitu adalah negatif 8. Nah, selesai, kita sudah memasukkan semua beban. Sekarang kita akan ke define, kita ke load pattern. Kita ubah date-nya, multiple-nya menjadi 0. Kenapa kita jadi 0? Kita jadikan 0 karena di sini saya tidak akan menghitung berat batangnya. Fungsinya untuk menjadikan 0 agar berat batangnya apapun itu akan menjadi 0. Maka di sini kita akan date load, date dari sini set working multiple-nya kita jadikan 0, kita modify, baru kita okekan. Setelah selesai, baru kita langsung running saja untuk mencari reaksi pertakan, moment dan juga force, shear. Di sini kita pilih analyze, set analyze option. Jangan lupa semua ini dicentangkan. Baru kita analyze lagi, run analysis. Modelnya di do not run agar kita beban matinya saja yang akan dihitung. Langsung aja di sini run. Di sini kita akan nama filenya adalah UTS 1. Sekarang bebannya akan seperti ini. Sekarang di sini cara melihat reaksi pertakannya, kita pilih menu di kiri, kita cari di sini, kita pilih join, kita pilih arrow. Di sini
kita pilih dead karena dia belum mati. Sekarang kita okekan saja. Nah, kalian lihat sendiri di reaksi perletakan, VI yang harus mendukung adalah sebanyak 1,7839 ton ke atas, dan di sendi roll ada 150,61 ton ke atas juga. Nah, reaksi pertangkat juga di titik sendi, di tumpuan sendi harus juga 2 mengarah ke kiri. Jadi V-nya adalah 178,39, VB-nya adalah 150,61, HA-nya adalah negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena di sumbu Z arah ke kiri adalah negatif. Sekarang kita masuk cara melihat axial force. Salah, saya ralat adalah shear 22. Maka akan seperti ini. Cara melihat value-nya, kita akan ke shear 22 lagi, kita show value. Akan seperti ini. Di sini kita akan mencari momennya setiap batang, momen batangnya. Kita pilih menu aja nih kanan sebagai display. Kita pilih ke frame cable lagi. Kita pilih momen 3, kita ke show value, dan juga kita langsung okekan saja. Maka akan seperti ini. Langsung saja kita ubah ke mode exit agar terlihat lebih jelas. Di sini kalian bisa lihat sendiri momen-momen yang ada di setiap titik. Nah, di sini saya sudah menjelaskan reaksi peletakan, saya juga sudah menjelaskan shear 2 strip 2, dan juga saya sudah menjelaskan momen 3 strip 3. Mungkin sekian aja dari video dari saya. Kalau misalnya saya ada salah kata, mohon maaf. Saya harap juga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi semua. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.